Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran Allah, salatan wassalaman alaika ya Rasulullah. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa PAI semester 4. Syukur alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan mata kuliah evaluasi. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang evaluasi pembelajaran. Hari ini kita akan membahas tentang penilaian otentik, atau dalam istilah lain dikenal dengan authentic assessment. Ya, sebelum kita melanjutkan pada kalau kita tahu dalam konteks konsep kurikulum 2013 itu, di dalam kurikulum 2013 itu pembelajarannya akan menggunakan pendekatan saintifik, di mana untuk kita bisa melakukan pendekatan saintifik, untuk mengetahui hasil dari pendekatan saintifik itu, kita harus menggunakan authentic assessment atau penilaian otentik. Nah, bagaimana penilaian otentik? Hari ini kita akan membahas tentang itu. Nah, yang jadi pertanyaan, ya titik tekan mulai di benar-benar adanya authentic assessment itu jelas pada kurikulum 2013. Akan tetapi kalau menimbulkan pertanyaan, apakah kurikulum sebelumnya tidak menerapkan penilaian autentik atau authentic assessment? Sudah melakukan. Akan tetapi mengenai spesifikasi dan lebih jelasnya terhadap kerangka bagaimana melakukan penilaian otentik itu pada kurikulum 2013. Karena kalau kita melihat dalam kurikulum 2013, kompetensi yang ingin dicapai dari masing-masing pembahasan atau tema yang akan disampaikan itu sudah sangat jelas sekali, di mana ada KI 1 tentang sikap spiritual, KI 2 tentang sikap sosial. Ini sudah menunjukkan bagaimana penilaian sikap, sedangkan KI 3 itu menunjukkan bagaimana pengetahuan, kompetensi pengetahuannya, sedangkan yang keempat KI 4-nya itu mengenai kompetensi keterampilan. Nah, pada kurikulum-kurikulum sebelumnya mengenai kompetensi-kompetensi itu tidak dituliskan secara jelas, sehingga turunannya dalam melakukan penilaian autentik itu kurang akomodatif terhadap penilaian autentik. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan authentic assessment atau penilaian autentik itu? Kalau assessment itu yang dimana kalau kemarin kita telah bahas pembahasan pada minggu kemarin, yaitu berkaitan dengan pengukuran, di mana kita melakukan pengujian, di mana dalam pengujian itu kita menggunakan pengukuran hingga akhirnya kita mendapatkan suatu penilaian. Itu namanya assessment. Nah, dalam konteks bahasa Indonesia namanya itu adalah penilaian. Dimana kalau kita kemarin membahas dalam satu tahapan untuk kita mengetahui bagaimana pencapaian peserta didik, kita melakukan penilaian. Dimana dalam penilaian itu adalah dilakukan pengujian maupun pengukuran. Nah, sedangkan yang selanjutnya adalah otentik. Apa sih otentik itu? Ya, otentik itu kalau secara bahasa artinya bisa diartikan asli, nyata, valid, dan reliable. Maksud asli nyata itu bagaimana? Ya, ini sebenarnya penilaian otentik atau otentik yang dimaksud dalam penilaian itu memiliki dua makna. Makna yang pertama, asli atau nyata apa yang kita dapatkan dari penilaian itu, hasil yang dilakukan dalam proses penilaian itu benar-benar menunjukkan hasil yang telah dicapai, asli nyata yang telah dicapai oleh peserta didik itu, baik itu dalam skala sikapnya, pengetahuan maupun keterampilannya. Jadi apa yang kita dapatkan dalam melakukan penilaian itu bukti atau asli nyata dari apa yang telah dicapai oleh peserta didik. Itu arti autentik yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud autentik yang kedua, asli atau nyatanya bagaimana? Apa yang telah dilakukan atau telah dicapai oleh peserta didik itu asli ataupun nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya teoretik saja. Kalau dalam melakukan, tidak teoretik saja dalam hasil proses pembelajarannya. Jadi peserta didik itu mampu, apa yang telah kita didapatkan itu dia bisa mampu menerapkan atau bisa menirukan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, jadi autentik ini memiliki dua makna. Yang pertama itu artinya hasilnya itu nyata, benar-benar
itu yang dimiliki siswa, itu yang dicapai siswa. Siswa bisa apa, siswa dapat melakukan apa, itu adalah namanya hasil dari authentic assessment. Yang kedua, nyata yang dimaksud ini apa yang telah didapatkan oleh siswa itu nyata atau bisa diterapkan atau dalam kehidupan hari sehari-hari. Nah, itu adalah memberikan penilaian apa ya? Kalau kita pengertian authentic assessment, kalau kita breakdown dari satu-satu istilah. Jadi yang dimaksud authentic assessment itu ya bentuk penilaian yang menuntut siswa untuk menunjukkan. Artinya menunjukkan, kita kan harus tahu hasilnya. Di mana apa yang ditunjukkan, yaitu ada 3 kompetensi di dalam itu. Ada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau dalam kurikulum 13 sikap ada di KI 1, KI 2, pengetahuan ada KI 3, dan keterampilan ada di KI 4. Nah, sedangkan selain siswa bisa menunjukkan kompetensi yang telah dicapai itu, juga siswa harus bisa menghadirkan kompetensi itu dalam situasi yang sesungguhnya. Artinya apa? Mirip dengan kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya teoretik saja di mana kompetensi yang telah dicapai itu, akan tetapi harus bisa diterapkan. Peserta didik itu selain telah mencapai kompetensi itu, kompetensinya tidak hanya sebatas teori, akan tetapi kompetensi itu kalau bisa yaitu menunjukkan bahwa kehidupan sehari-hari atau mirip dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu dimaksud dengan authentic assessment. Jadi secara besar, garis besar yang dimaksud authentic assessment, konsep dasarnya adalah yang pertama itu peserta didik diminta untuk menunjukkan kemampuan untuk melakukan tugas yang lebih kompleks, mewakili aplikasi yang lebih bermakna dan dunia nyata. Artinya tadi itu dari ketiga kompetensi yang dicapai tidak hanya sebatas cukup dalam materi pembelajaran, akan tetapi kemampuan yang didapatkan dari kemampuan yang dilakukan dalam yang dinilai dalam authentic assessment itu mampu ditarik dalam kehidupan nyata. Jadi tidak hanya sebatas dengan teori atau materi dalam satu materi. Yang kedua, peserta didik diminta untuk menganalisis, mensintesa, dan menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Jadi, yang telah mereka pelajari itu tidak hanya cukup dipahami saja, akan tetapi nanti mereka mampu menganalisis dari materi dari pembahasan itu, bisa mensintesis, sintesis itu bisa sudah menyambung sedikit mengkaitkan, dan terakhir menerapkan. Kalau kita nanti minta bicara tentang domain kognitif, ya ini sudah masuk kalau C4, C5 dan C6 sudah hot order thinking skill. Dan yang ketiga adalah peserta didik untuk memilih mengkonstruksi jawaban yang menunjukkan kemampuannya. Bukan lagi namanya juga mengkonstruksi jawaban yang menunjukkan kemampuannya, bukan lagi mereka cukup apa yang mereka pahami, apa yang mereka hafal dia bisa jawab, akan tetapi peserta didik ini ya bisa mengkonstruksi jawabannya. Nah, ini ya sama, ini sudah masuk high order thinking skill. Nanti kita akan ada pembahasan tersendiri dengan high order thinking skill ini. Ya. Yang terakhir, peserta didik diminta untuk membuktikan kemampuan secara langsung melalui aplikasi dan konstruksi pengetahuan yang dimiliki. Ya. Jadi kemampuannya itu mampu diaplikasikan dan mampu dikonstruksikan. Nah, itu secara besar konsep dasar dari penilaian autentik. Ya. Kalau kita bicara penilaian autentik, tentu kita akan menemukan 3 istilah ini nanti. Yang pertama, penilaian autentik. Untuk mencapai penilaian autentik itu harus ada belajar autentik. Nah, sedangkan untuk melakukan pembelajaran yang autentik itu kita memerlukan guru yang autentik untuk bisa melakukan pembelajaran autentik dan menghasilkan penilaian yang autentik. Apa sih yang dimaksud dengan penilaian autentik itu? Yang pertama ya jelas penilaian kinerja. Ya tadi seperti yang kita jelaskan, penilaian kerja langsung terhadap keterampilan, sikap, dan pengetahuan peserta didik. Itu jadi 3 domain itu bisa kita langsung benar-benar kita ketahui dalam melakukan penilaian nyata hasilnya, apa yang peserta didik bisa lakukan, yang sudah didapatkan oleh peserta didik, apa yang bisa peserta didik lakukan.
Ya, untuk mencapai itu kita harus melakukan belajar autentik, di mana pembelajar ini belajarnya sudah melakukan pemecahan masalah. Jadi tidak hanya teoretik saja, harus dikaitkan dengan realitas yang ada di luar sekolah. Misalkan kita dalam pembelajaran fikih, ya tidak hanya peserta didik disuruh menghafal, misalkan rukun sholat, rukun puasa, rukun haji, atau misalkan rukunnya wudhu. Tidak hanya mereka dikasih gambar terus suruh menghafal satu niat, misalkan sudah tidak, akan tetapi sudah dikaitkan dengan bagaimana kita kehidupan sehari-hari. Misalkan dicontohkan dengan eh, langsung praktek dan sebagainya. Ya, untuk itu maka perlu namanya guru yang otentik. Ya, apa sih dengan guru otentik itu? Ya, guru yang bisa bagaimana cara menilai. Ya, jadi tahu gurunya itu bagaimana menilai keterampilannya, bagaimana sikapnya, bagaimana pengetahuannya, tidak hanya menilai salah satu aspek saja, tapi benar-benar mengetahui bagaimana apakah peserta didik itu sampai dengan apa ya mencapai target kompetensi yang diinginkan. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara membimbing. Ya, bagaimana cara membimbing itu ya dengan materi yang kita bahas, dengan materi yang diharapkan, ya bagaimana cara membimbing bisa mencapai itu semua dari ketiga kompetensi itu. Yang ketiga, menjadi pengasuh dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menjadi kreatif. Artinya menjadi kreatif ini guru tidak hanya sebatas di dalam luar materi yang disampaikan guru tidak hanya sebatas di dalam kelas atau di bangku kelas saja, akan tetapi lebih ditarik dalam kehidupan dunia nyata. Tidak terbatasi oleh tembok ruang kelas itu, akan tetapi lebih melebar lagi dalam kehidupan sehari-hari. Itu harus guru menjadi kreatif. Jadi secara garis besar karakteristik dalam penilaian autentik itu pertama, jelas penilaian merupakan bagian proses pembelajaran. Jadi penilaian itu bukan hal yang terpisah dari proses pembelajaran, tetapi menjadi satu kesatuan bagian dari proses pembelajaran. Apa yang telah disampaikan dalam pembelajaran, apa yang ingin ditarget dalam penilaian itu harus selaras sejalan dengan apa yang dilakukan dalam proses pembelajarannya. Ya, yang kedua, penilaian itu mencerminkan hasil proses belajar pada kehidupan nyata. Jadi bukan kehidupan teori saja, akan tetapi HP yang didapatkan dan itu harus mencerminkan dalam proses belajar dan kehidupan nyata. Yang ketiga, dalam melakukan penilaian ini yang digunakan instrumennya banyak, pengukurannya banyak, dan metodenya banyak. Jadi tidak hanya misalkan guru itu hanya melakukan tes tulis saja. Artinya dikasih soal pilihan ganda dan saya uraian saja. Maka kalau itu ya hanya tertuju hanya penilaian pengetahuan saja. Bagaimana guru untuk menilai sikap dan keterampilannya. Nah, untuk itu guru nanti harus menggunakan berbagai macam instrumen pengukuran dan metodenya. Dan yang keempat adalah komprehensif, holistik, dan mencakup semua aspek tujuan pembelajaran. Jadi itu 3 kompetensi yang ingin dicapai harus semua tercapai harus bisa dilakukan dalam penilaian itu. Harus bisa dicakup dalam penilaian itu. Tidak hanya satu pengetahuan. Kalau pertanyaannya pada pembelajaran ini ya memang banyak realita hari ini hanya pada aspek pengetahuan saja. Oke, jadi ini kalau kita melakukan penilaian autentik, ini bedanya penilaian autentik dan penilaian tradisional. Kalau penilaian tradisional itu ya peserta didik hanya memilih respon atau memilih jawaban saja. Akan tetapi bedanya kalau tradisional hanya kita memilih respon, misalkan ada optionnya gitu. Misalkan pemilihan gandanya gitu ya, peserta didik hanya memilih saja. Tapi kalau penilaian autentik itu tidak hanya memilih saja, akan tapi mendemonstrasikan atau mengkonstruksi respon itu. Artinya apa? Ya hampir nanti kita pembahasannya sama dengan low order thinking skill sama high order thinking skill. Jadi kalau di tradisional itu lebih banyak pada
low order thinking skill, sedangkan yang di authentic itu lebih banyak pada high order thinking skill. Artinya apa? Jawabannya kalau yang tradisional cuma memilih jawaban itu, atau kadang banyak yang realita di peserta didik ketika kebingungan cuma cukup menghafal, atau ketika sudah hafalannya lupa cukup dipilih benik atau menghitung jari itu. Kalau misalkan di autentik akan, tapi jawabannya itu bukan menuntut kita peserta didik untuk menghafalnya, akan tetapi mengkonstruksi respon itu. Ya. Selanjutnya tradisional, suasana tiruan. Sejak penilaian autentik yang selanjutnya bedanya yang pertama suasana, yang kedua ada suasana tiruan. Sedangkan autentik kehidupan nyata. Ya, jadi penilaian itu dibawa dalam kehidupan. Jadi artinya pembelajaran dan penilaiannya itu dibawa dalam kehidupan nyata, harus sesuai dengan realita. Terus yang ketiga, mengingat. Nah, ini seperti yang dijelaskan tadi saya tadi. Mengingat hanya pada low order thinking skill, sedangkan penilaian autentik itu membangun dan menerapkan. Yang empat, rancangan guru. Tradisional itu rancangan guru, sedangkan autentik adalah rancangan siswa. Ya, kalau tradisional, penilaian tradisional ya seakan-akan bahasanya ya di-state oleh guru. Akan tetapi penilaian autentik itu lebih kita ingin mengetahui bagaimana peserta didik itu. Artinya apa? Rancangan siswa itu peserta didik itu bisa mengkonstruksikan. Karena tadi sudah kita membangun dan menerapkan dan sebagainya. Yang terakhir adalah bukti tak langsung. Ya, bukti tak langsung ya kalian bisa bayangkan bukti tak langsung sama bukti langsung itu. Lah, bukti langsung dalam penilaian autentik ya nyata. Inilah hasilnya dari peserta didik. Nah, itu perbedaan adalah antara penilaian autentik dan penilaian tradisional. Ya, selanjutnya ini mengenai contoh penilaian autentik, apa yang nanti model penilaiannya. Ini nanti bisa teman-teman akan ada pembahasan sendiri. Mungkin nanti saya sebutkan dulu. Yang pertama misalnya penilaian kerja, proyek, portofolio, jurnal, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas dalam instrumen non-tes dan tes bagaimana membuat ini. Nantinya apa? Kalau tadi salah satu karakteristiknya dari penilaian autentik dalam melakukan penilaian itu tidak hanya terbatas pada satu metode atau satu teknik, satu instrumen saja, akan tetapi instrumennya harus banyak. Dimana instrumen harus banyak itu bukan harus banyak semuanya digunakan, tidak, akan tetapi instrumennya itu yang kita ingin lakukan harus bisa menunjukkan tiga kompetensi itu, baik itu sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Ya, itu nanti kita akan membahas sendiri dalam bentuk instrumen non-tes. Ya, selanjutnya mengenai bagaimana langkah-langkah penyusunnya. Langkah penyusunnya pertama harus kita mengidentifikasi dan penentuan standar yang akan dicapai. Ya, ini maksud identifikasi ini seperti halnya ini biasanya telah kita lakukan dalam waktu perencanaan pembelajaran. Apa yang akan ditarget akan dicapai dari peserta didik. Harus ada standarnya seperti apa. Misalkan KKM dan sebagainya. Untuk itu ini biasanya dilakukan dalam proses perencanaan pembelajaran, identifikasinya. Nah, nanti setelah targetnya seperti apa, nanti ada proses pembelajarannya, baru setelah itu melakukan penilaiannya. Yang selanjutnya tugasnya seperti apa, tugas autentiknya. Nanti kita harus tugas-tugasnya harus bisa mengarahkan itu terhadap kehidupan dunia nyata. Nah, yang ketiga yaitu pembuatan kriteria tugas autentik. Ya, kriterianya apa yang misalkan dikatakan, oh ini sudah bisa masuk kategori autentik atau tidak, oh ini bisa masuk kategorinya layak atau tidak, atau lulus atau tidak. Ini kita pembuatan kategori. Yang keempat yaitu pembuatan rubrik penilaian. Artinya rubrik penilaian itu ya harus ada namanya rubrik penilaian, yaitu istilahnya apa seperti macam pengukurannya. Kalau misalkan seperti ini saya contohkan misalkan dalam pembelajaran tajwid, misalkan Al-Qur'an, dalam mata pelajaran Al-Qur'an. Ya, misalkan peserta didik bacaannya benar sesuai dengan tajwid semua, oh nilainya 4. Skornya bukan nilai, skornya 4. Oh, bacaannya masih ada, tajwidnya masih ada yang salah, oh skornya 3. Oh, tajwidnya lumayan banyak yang salah,
itu skornya 2. Oh, bacaannya tajwidnya tidak ada yang benar sama sekali, skornya 1. Itu namanya rubrik. Itu rubrik penilaian. Yang kelima atau yang terakhir, setelah skor yang kita dapatkan dalam proses pengukuran yang disesuaikan dalam rubrik penilaian, barulah kita diolah menjadi skor penilaian, sudah menjadi penilaian. Nah, mungkin itu cara langkah-langkah penyusunan autentik ataupun penilaian autentik secara keseluruhan. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.